Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Untuk open kamera, mute, dan memperhatikan sama acara berikut. Terima kasih untuk bergabung di acara pertama Bistro English. Di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Jangan lupa untuk diisi pretestnya ya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Halo guys, jangan lupa untuk open kamera ya. Hatimulah keselamatanku, yang menangkalkan malu, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya.
Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyhur. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamatnya. Oke, selamat datang di acara Bistro, guys. Perkenalkan MC hari ini. Nama aku Jasmine dari batch 19 dan rekan MC-ku Jessie dari batch 20. Persilakan Stefani untuk memberikan sambutan sebagai Ketua Bistro dan memimpin doa. Halo semuanya, pertama-tama terima kasih banyak karena kalian sudah meluangkan waktu kalian untuk mengikuti Bistro pada hari ini. Dan perkenalkan, nama aku Vanessa Sharon dari Angkatan 2019 dan pada tahun ini aku dipercayakan untuk menjadi Ketua Bistro. Nah, aku mau bercerita sedikit nih tentang maknanya Bistro. Bistro sendiri merupakan singkatan dari kita juga bisa meningkatkan rasa kekeluargaan dan get along together antar angkatan yang ada di IPAC. Sekian, terima kasih semuanya. Semoga kalian bisa enjoy dan have fun selama Bistro pada hari ini. Nah, tapi pertama-tama, mari kita buka acara ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas kebaikan-Mu pada hari ini, sehingga kami bersama-sama dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini. Dan kalau sebentar lagi kami akan memulai kegiatan ini, Tuhan, kiranya Engkau yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kami ingin menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan-Mu, Tuhan, baik itu pembicara, peserta, maupun seluruh panitia ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, saya kembalikan pada panitia. Sebelum kita masuk ke sesi pembicara, kita main game dulu yuk. Ini ada musik muka-muka ngantuk, baru bangun, bisa fashion up dulu. Nah, ini kita akan main game 15 seconds rule. Jadi, dari 15 detik ini, kan harus on mic. Satu, first impression kalian terhadap orang sebelumnya. Satu, fakta orang sebelumnya yang telah mereka sebutkan. Dan 3, fakta tentang diri kalian sendiri. Setelah itu, kalian boleh pilih orang lain untuk selanjutnya yang belum pernah dipilih. Dan yang kalah akan mendapatkan punishment karena melebihi 15 detik. Sebelum mulai gamenya, aku coba peragain sama C. Jasmine. Oh ya, nanti yang pertama main game, diingat untuk fakta-fakta tentang aku. Oke, C. Jasmine, 3 fakta tentang Cici apa? Oke, C. Jasmine hobinya tidur, habis itu hobinya juga suka makan, habis itu C. Jasmine itu paling muda di batch 19. Oke, Jessie ya. Ya, C. Jasmine itu orangnya friendly, termuda dari batch 19. Aku suka tidur, curhat, sama picky eater. Apa contoh kita udah jelas, ada yang perlu ditanyakan, bisa tanyakin sekarang. Oke guys, ada pertanyaan? Nggak apa-apa. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mulai sesi gamenya dari Shane. Bisa mulai? Ya, aku nyebutin apa ini? 1, first impression orang sebelumnya, fakta orang sebelumnya, dan 3, fakta tentang dirimu sendiri. First impression orang sebelum. Kamu berarti? Ya. First impression orang sebelumnya itu
apa ya? Ada first impression. Fakta orang sebelumnya itu curhat. Fakta tentang diriku itu apa ya? Suka malas-malasan main game nonton. Oke, langsung selanjutnya mau pilih siapa? Brian. Oke, 15 detik dimulai dari sekarang ya. First impressionmu, Shen, kamu kayak orang pinter. Faktanya kamu juga pinter. Fakta tentang diriku, aku suka nonton film, main game, sama belajar. Oke, lanjut. Pilih siapa, Brian? Nikita. Oke, kita mulai sekarang ya 15 detiknya. First impressionku ke Brian baik, faktanya tinggi, fakta tentang diriku, suka nonton drakor, suka males-malesan, sama suka tidur. Oke. Bisa lanjut. Pilih siapa? Pilih Pipin. Oke, Pipin. Bisa mulai sekarang, Pipin. Waduh, Pipinnya nggak bisa on mic nih. Jadi orang tuh. Iya. Lanjut aja ya. Oke. Oh alah, lagi rame. Kalau kayak gitu, Jessie, kita lanjut aja ke yang lainnya ya. Oke. Mau pilih siapa? Aku pilih lagi. Ya. Karin. Karin. Mulai sekarang dah. Ya, mulai sekarang. Oh ya, first impressionku tentang Nikita itu orangnya baik, Pol. Terus fakta orang sebelumnya, fakta Nikita itu baik memang. Terus fakta tentang diriku tuh baik, rajin. Terus orangnya suka gopo. Oke. Selanjutnya. Michelle. Bisa on mic. Oke. Coba ganti orang ya. Stephanie. First impression tentang Karin itu baik, terus faktanya baik juga. Terus fakta tentang aku suka nonton drama. Terus aku pilih Aiko, Netania. Guys, sebelum itu tak potong ya. Jadi, yang fakta orang sebelumnya itu harus spesifik sama kayak sebelum yang orang sebelumnya ngomong. Oke? Jadi yang mereka sebutkan, bukan fakta yang kalian berikan. Oke, lanjut. Aiko. Atau Yunis. Oke, coba tulis dulu ya. First impressionku ke Fanny, dia baik. Terus faktanya dia suka nonton drama. Terus 3 fakta tentang aku suka tidur, makan, main. Oke. Pilih yang setelahnya. Apa? Pilih yang selanjutnya. Eva. Fania.
First impression orang sebelumnya baik. Fakta orang sebelumnya suka tidur. Tentang diriku, malas-malasan tidur sama suka makan. Terus pilih Valen. Valen bisa on mic. Mulai sekarang ya. First impression ke Janice kelihatannya dia kalem. Fakta orang sebelumnya suka makan. Fakta tentang diriku, aku suka nonton, mager, suka pergi. Oke. Pilih setelahnya apa? Lindsay. Lindsay bisa on mic. Ya, jadi first impressionku ke Valen, orangnya ngakak. Fakta orang sebelumnya, dia mager. Fakta tentang diriku, aku suka makan, suka tidur, suka nonton. Terus orang selanjutnya, Gaps. Oke, halo. First impressionku ke Lindsay itu orangnya kayak chill, terus pintar. Fakta orang sebelumnya suka makan, tidur, nonton. Terus fakta tentang diriku tidur. Ya, aku mau milih Ken. First impression, udah boleh ya? Mulai sekarang. First impressionku ke Gaps, orangnya kayak outgoing. Fakta orang sebelumnya dia suka tidur. Fakta tentang diriku, aku suka main, suka nonton, suka makan. Okay. Orang berikutnya Axel deh. Mulai sekarang ya. Ya, first impression orang sebelumnya itu dia baik. Terus fakta orang sebelumnya dia suka main, nonton dan makan. Kalau faktaku aku suka main game dan baca buku. Pilih untuk orang selanjutnya. Ini aja. Oke, mulai dari sekarang ya. First impressionku ke Axel tuh kayaknya diam, terus faktanya dia suka main game, fakta tentang diriku aku suka makan, nonton, sama cepet bosan. Aku pilih Michael. Pilih Michael. Mulai dari sekarang ya. First impressionku ke Yeni itu dia suka gopo, terus faktanya dia suka makan, terus aku suka main game, lihat YouTube, sama aku takut kupu-kupu. Selanjutnya. Ayo guys, kalau misalnya nggak ada yang dipilih, kita bisa ke batch 19 atau 18. Kayaknya nggak milih. Pilih salah satu. Oh, bentar. Pilih Cevane, kalau bisa. Fanny. Aku tahu, boleh tak? Ayo, Fanny. Ya wes, mulai ya. Ya, mulai sekarang. First impressionku belum berkurang. First impressionku ke Michael, dia orangnya lucu, terus fakta orang sebelumnya dia suka nonton, fakta tentang aku anak bungsu, ketua bistro, aku suka nonton drakor. Pilih satu orang lagi sih. Aku mau pilih Vanessa Clementina. Mulai ya? Ya, mulai sekarang. First impressionku ke Vane, apa ya? Lucu.
Terus fakta yang mana ketua bistro. Faktaku gak jalan-jalan. Aduh, time's up. Oke, jadi pilih yang selanjutnya. Pilih Livia. Livi. Loh, boleh tak panitia yang main? Ya, nggak apa-apa. Ya wes. First impression Fan itu suka jalan-jalan. Gak sih, salah, itu fakta. First impression Fanku cantik. Faktaku aku suka nonton drakor, suka makan, suka minum bubble tea. Dah. Orang selanjutnya siapa ya? Cetan. Ada gak? Nah, aku tah. Iya, C. Kalau Van Clem, menurutku anaknya kalem. Faktanya dia suka makan. Terus kalau dari aku suka jalan-jalan, aku suka belanja, terus aku juga suka tidur. Aku pilih ya. Iya. Vincent. Tania, first impression-nya orangnya ngakak. Fakta tentang Tania suka tidur. Fakta tentang aku tinggi, aku suka makan, aku nggak bisa gendut. Oke, kita bisa pilih yang selanjutnya. Oh iya, aku milih Kathleen. First impressionku ke Vincent itu tinggi. Faktanya dia jago main gitar. Fakta tentang aku pendek. Terus habis itu aku cat cilik selalu sekolah di Gloria. Sama aku nggak suka nonton drakor. Selanjutnya... Monica udah belum? Belum. Simon, bisa on mic? Monica. Kalau nggak Ellie aja. Oke. Oke. Jadi first impressionku ke Celin itu sangat keibuan. Terus faktanya jadi itu pendek pol karena tentang diriku, aku yang paling tua di batch 2020, aku PDD-nya Bistro, aku tutor IA. Siapa ya yang belum dipilih ya? Aku CL. Ini peraturannya apa? Gak paham. Di PPTW ada kok peraturannya. Bisa mulai sekarang? Apa? Sorry. Gak apa-apa kok. Ini first impression apa? Dari orang sebelumnya. Orang sebelumnya siapa? Eli kok. Aduh, kocak. Sorry. Ellie. First impression. Oh, PDD-nya jago. Terus habis itu orangnya baik. Ya, gitu. Terus habis itu apa? Fakta orang sebelumnya, habis itu fakta tentang diri Koko. Fakta tentang aku. Wes mari waktu. Ya, time's up udah kok. Hah? Iya, udah time's up. Bisa pilih yang selanjutnya? Siapa?
Mau lemparno ke anak 20 gak sih? Kayaknya gak ada yang kenal. Siapa yang belum ya? Batch 20. Ayo yang belum bisa open mic-nya. Gak apa-apa. Stephanie. Stephanie sudah. Stephanie sudah. Sudah, Sorry. Siapa yang belum ya? Jonathan sudah tah? Belum, C. Oke. Ayo. First impression orang sebelumnya nggak tahu. Iya. Fakta orang sebelumnya dia nggak tahu. Kata tentang dirimu, kamu suka makan, aku suka main game. Satu lagi. Pilih. Bukan, kan faktanya kan harus 3. Sama aku suka tidur. Oke. Siapa yang belum ya? Kalau kayaknya semuanya sudah ya. Oke, kalau gitu bisa. Angel. Oh, Angel ya. Angel belum ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Angel ya. First impression-nya nggak tahu, soalnya belum kenal. Terus faktanya suka tidur, kalau fakta tentang diriku suka tidur juga, nonton drakor sama makan. Oke, nice. Habis itu ada lagi yang belum? Kok kayaknya itu ya. Vanessa Tok. Vanessa Tok. Oh, oke. Ayo Vanessa. First impression-nya ke Angel itu kayak pendiam, terus faktanya DE suka makan. Kalau aku faktanya juga suka makan, suka tidur, sama suka nonton drakor. Nesa ada orang yang belum nggak ya? Ada yang belum kepilih nggak ya? Coba kita lihat. Monica sudah dipilih nggak? Oh, Emmy. Oh iya benar juga ya. Ayo lanjut ke Emmy kalau gitu. Emmy? Sorry tadi internetku habis mati. Nggak apa-apa. Loh, belum denger Vanessa. Oh, nggak denger ya? Ya wes kayak gini aja. Fakta tentang dirimu aja. Kayak gitu. Sama first impression-nya ya. First impression aku ke Vanessa baik. Fakta orang sebelumnya, sorry C. Fakta tentang diriku, aku suka nonton drama, aku suka masak, aku pendek pol. Milih tadi. Oke. Ya, milih. Ada nggak lagi yang belum? Aku milih kayaknya semuanya sudah ya. Iya. Monica sudah ya, Monica. Kayak gitu, kayaknya semuanya sudah ada, jadi kita lanjut ke punishment-nya ya. Oke, Jessie, bisa dikasih tahu punishment-nya? Nanti bakal ada punishment. Post story first impression kamu terhadap orang yang dari batch lain, beri foto, dan tag mereka dan Himasintra. Yang kalah tadi siapa aja ya, Ceh? Bisa dilihat ya, tuh sebentar. Ada Gaps. Gini aja, nanti yang punishment-nya kita bisa chat satu-satu aja ya, Jessie ya, biar lebih jelas. Oke, kalau gitu
Setelah kita selesai icebreaker-nya, kita lanjut ya ke short animated video. Jadi kita mungkin tunggu sebentar ya, PPT-nya. Oke, jadi sekarang mungkin kalian sudah pernah tahu yang namanya procrastinating atau menunda-nunda. Nah, procrastinate ini memang memberikan dampak yang buruk, khususnya kita sebagai mahasiswa IPAC. Nah, jadi coba perhatikan video ini, dan biar kalian tahu lebih jelas apa makna dari time management. Oke, videonya bisa dimulai ya. Oh ya, tunggu sebentar ya. Emmy bisa suaranya bisa dinyalain? Bentar, Oke. Udah bisa keluar nggak, C? Procrastination, a terrible habit we all do. Well, most of us at least. I don't know, it's just something I can't discipline myself out of. It's almost a challenge, like what is the least possible time it would take for me to complete this task, you know? It's like when you play video games and there's that level where you have to kill all the enemies in a dungeon, disarm a bomb and save your friends before it explodes, annihilating all of you into oblivion. You wouldn't feel pressured or challenged if you had all the time in the world, right? Or if there was no bomb threat. Dude, untie us and let's get out of here! Yeah, but I want to kill all these enemies. They just keep respawning though! They're just gonna keep coming! Infinite experience? I think I even remember the first time I discovered procrastination. It was like discovering how to lie for the first time. Hey Dom, are you alright? Yeah, I'm fine. Why? Oh, okay, just wondering. Holy shit, that worked. I used to be extremely diligent with my work as a kid, having strict Asian parents that put a lot of discipline towards education and whatnot. I had homework that was due like the next day, but a Dragon Ball Z movie was airing that night and my mom said, "Did you finish all your homework?" And I lied and said, "Yes. Sorry mom, if you're watching this, I lied to you when I was 10. The movie finishes and I was surprisingly exhausted afterwards, so I ended up passing out. I wake up and it's the next day. I started panicking over my incomplete homework, but after a minute I stopped. I pause and think. Okay, focus. So, my worksheet is for French class. French isn't until after lunch. If I work on it while I eat, that might give me enough time to complete it. But wait, there's still the bus ride to school. I can work on it then. Also, second period is geography, and we probably won't be doing much today, so I can work on French when the teacher's not looking. Right? Like you start going covert ops on your homework and milking any possible time you have until the deadline. And y'all remember how offended teachers get when you work on homework that's not from their class, and it's like, bitch, you ain't the only one on my plate. This is like the 17th map of Canada we've had to color this year. French class comes around and the teacher asks everyone to take out their assignments. And I pulled it out so quickly and proudly like I wanted to boast about how much time I worked on it. Like, did you watch the Dragon Ball Z movie last night and finish the assignment? Dude, we had like 2 weeks to work on this. And ew, Dragon Ball Z is lame. Fight me. And it just got progressively worse from then on. Procrastination became my life. Everything was just a mission of how last minute I can be. Going to bed. If I sleep in exactly 34 minutes, I'll get 6 hours of sleep. That's pretty good. Yeah, I have enough time to watch another episode. Click. Waking up. I can probably sleep for another 4 minutes and 30 seconds and still make it in time for the bus. Snooze. Eating. I haven't eaten all day, and it's a bit too late for lunch. Well, I guess that means I can eat a big dinner. Okay, BBQ, let's go! Washing dishes. I mean, I guess I can eat ice cream on a plate. Taking a shower. Well, I'm not going out or seeing anyone today. I'll be okay. Making a video. I don't see any comments about people thinking I'm dead because I haven't uploaded in a day. I think I'll be alright. I mean, when you think about it, life itself is just a very long chain of procrastination, right? As morbid as it sounds, we just occupy ourselves with distractions and time consumers until we reach the end of our lives. Not to say that being alive or the things we do on a day-to-day basis are pointless,
but the exact opposite of that. To procrastinate doesn't necessarily mean to underachieve. It means to delay or postpone action, often something you have to do for something you want to do. Some of you may be at a crossroads in your life where you're deciding over what you want to do for a living. You may want to procrastinate, if you have the luxury to do so, of course, to take time and explore your choices before settling on something you might not entirely enjoy. Procrastinate on searching for a partner you may not even need just because your aunts and uncles at every family gathering ask if you're married yet. You're probably procrastinating right now watching this video, and you might even watch other videos afterwards. And while I do not claim responsibility for missed deadlines and whatever, just know that sometimes it's okay to treat yourself. You know? Oh. Oke guys, jadi kalian habis nonton ini pastinya dapat pesan tersirat kan? Nah, jujur aja kita sebagai mahasiswa IBEC ini pasti pernah ngelakuin hal-hal yang ada di video itu kan? Nah, emang sih kita kadang-kadang kayak nonton YouTube, nonton drakor sampai malam-malam, habis itu sampai kita lupa ada tugas gitu. Jadi habis itu kita nugasnya kayak hamin 15 menit lah anggapannya. Nah, emang benar, menunda-nunda itu emang bukan hal yang buruk kalau misalnya kita lihat dari jangka panjang. Tapi ini juga bukan hal yang baik sih. Nah, maka itu sebaik mungkin kita juga harus bisa memaksimalkan waktunya kita, biar waktu kita nggak dihabiskan dengan sia-sia. Oke, jadi kan kalian sudah bisa, tadi kalian sudah fokus nonton videonya. Jadi aku mau nunjuk nih satu orang buat kasih tahu pesan dari videonya. Nah, sekarang aku tunjuk siapa ya? Oke, tak tunjuk Karin. Karin bisa open mic? Iya, J, kayak tadi sebelum seperti di videonya kan pasti kayak aku sendiri juga pasti pernah ngelakuin itu, kayak nunda-nunda, males gitu toh. Pasti kayak kerja, misalnya kayak jadi murid di IBEC ini kan pasti tugasnya banyak, terus ada tes, terus habis itu belum organisasi, kayak tugas-tugas jadi panitia gitu-gitu. Jadi ya kalau aku sendiri ya pasti sering lah kayak nunda-nunda, kayak wes nanti aja capek gini-gini. Cuma ya aku belajar kalau misalnya harus dilatih mulai dari sekarang itu kayak harus bisa memprioritaskan yang mana yang lebih penting. Misalnya kayak harus belajar dulu lah atau nyelesain tugas organisasi. Jadi kayak harus fokus ke sana dulu, nggak prioritasin kayak nonton drakor atau nonton Netflix atau misalnya main game gitu. Menurutku gitu. Thank you Karin sharingnya. Kalau gitu aku juga mau nunjuk satu orang lagi dah, kayak gitu ya. Aku tunjuk Shane. Shane bisa open mic? Iya, C. Oke. Menurutmu apa makna di balik video ini? Video itu kayak ngajarin kita buat gak buang-buang waktu gitu, C. Kayak yang tadi diomong Karin, IBEC kan susah, C, jurusannya. Jadi kayak ada waktu luang sebisa mungkin dipakai buat ya kalau nggak belajar, ngerjain tugas atau apa gitu, C. Cuman ya aku sometimes masih pakai buat nganggur, main game, nge-YouTube. Kayak gitu, C. Lebih banyak buang-buang waktunya, C, timbang memanfaatkan waktu. Oke, thank you sharingnya. Oke, jadi sebelum kita mulai ke sesi pembicara, jadi aku akan pimpin doa untuk kelancaran sharingnya C. Natasha Monica ya. Jadi kita tutup mata dulu, habis itu kita begin our prayer. Okay, so dear God, we are thankful for the chance to gather in this first bistro, and soon we are going to listen to the sharing that will be delivered by C. Natasha Monica. So may you bless us one by one so that Jen Natasha can convey the message well behind today's theme. And also, we can receive remarkable life lesson from the sharing. Thank God for this opportunity. In the name of Lord Jesus, we pray and give honor. Haleluya. Amen. Oke, lanjut ya. Dipersilahkan Jen Natasha Monica untuk memberikan sharing untuk tema hari ini, TikTok.
Oke, ini suaraku masuk ya? Iya, sudah masuk, Kak. Oke, thank you panitia buat waktunya. Tadi kan kita udah main-main nih, udah saling kenalan sama yang lain, udah seger lagi kan, nggak ngantuk. Nah, sekarang waktunya kita isi diri sendiri. Oke, sebelumnya aku mau kenalin diri dulu nih. Namaku Natasha Monica, biasanya dipanggil Natmon, dari Angkatan 18. Nah, hari ini aku mau sharing sama teman-teman aja sih tentang time management. Mungkin buat teman-teman di sini udah sering dengar kan ya istilah time management, pasti udah familiar banget, udah sering-sering disebut mungkin di seminar atau mungkin kalian dengar di tempat lain. Tapi kenapa sih kok kita hari ini bahas time management? Seberapa penting time management ini buat kita? Oke, next. Nah, aku mau tanya ini dulu. Apa sih time management itu menurut kalian? Penting nggak buat kehidupan kita? Aku mau nunjuk satu deh. Lindsay ada di sini nggak? Iya, iya. Nah, Lindsay, menurut kamu time management itu apa sih? Kalau menurutku, time management tuh di mana kita bisa membagi waktu kita, kayak memprioritaskan mana yang penting dari waktu kita, gitu. Jadi buat belajar, buat bermain tuh kita harus bisa tahu mana yang lebih penting buat kita. Terima kasih. Oke, thank you Lindsay. Ya benar, tadi yang diomong sama Lindsay itu benar. Jadi manajemen waktu itu proses kita buat ngatur dan rencanain pembagian waktu untuk aktivitas-aktivitasnya kita. Oke, next. Nah, kenapa sih manajemen waktu itu penting? Yang pertama, dengan menerapkan manajemen waktu itu, kita melatih self-disiplin kita. Kita melatih diri untuk menjadi pribadi yang disiplin. Karena ya kita kan sadar akan tanggung jawab yang kita miliki dan tugas-tugas yang ada. Dan kita dengan menerapkan time management itu kita memberi deadline pada diri kita sendiri. Nah, dengan demikian kedisiplinan yang kita bentuk dari time management ini pastinya nanti akan berdampak positif ke aspek-aspek kehidupan kita yang lain secara otomatis. Nah, yang kedua, time management will improve the quality of work. Dengan menerapkan time management, kita tuh jadi work smart, bukan work hard. Kita tahu kapasitas waktu yang ada, yang sudah Tuhan percayakan kepada kita itu sebenarnya terbatas. Jadi, kita memanfaatkan waktu dengan baik untuk bekerja dan tetap maintain waktu istirahat kita. Nah, kalau misalnya kita menunda pekerjaan, kayak misalnya nih, besok aku ada tes, terus tapi aku mau nonton dulu, baru mau belajar. Ya udah, akhirnya aku nonton drama 1 episode. Setelah nonton drama, ternyata energiku tuh udah habis duluan buat nonton. Terus endingnya jadi malas belajar. Waktuku juga udah kebuang buat nonton, padahal harusnya aku bisa belajar 1 jam itu tadi. Nah, endingnya aku malah keteteran, terus aku harus begadang buat belajar, terus besoknya pas kerja ulangan malah ngantuk, terus nggak konsentrasi. Jadinya salah kerjainnya. Nah, kalau kayak gitu tadi, berarti kan kualitas kerja kita menurun. Kan sayang sekali. Padahal hanya gara-gara kita nggak memanage waktu dengan baik. Nah, karena itu penting banget kita manage waktu dari sekarang. Nah, selain itu, karena kita udah memanage waktu dengan baik, tugas-tugas dan tanggung jawab kita bisa selesai, it leads to more free time. Artinya apa? More free time berarti kita tuh punya advantage buat ngelakuin hal lain. Kita punya banyak learning opportunities. Kita bisa ngelakuin kegiatan lain yang justru membantu develop ourselves gitu. Kayak misalnya kalian bisa belajar bahasa, atau kalian bisa belajar buat ningkatin skill kalian yang lain, mungkin di desain dengan ikut seminar-seminar atau pelatihan lain. Terus kalian juga bisa manfaatin free time ini buat kalian istirahat atau workout, dan ini bakal lowering your stress gitu.
Nah, dengan menurunnya tingkat stres kalian, tentu ini bakal membantu buat fokus dalam mengerjakan tanggung jawab lainnya ke depannya. Nah, dengan kita berfokus, tentu it will lead to more career success. Nah, terus kenapa sih kok time management ini penting buat kita di dunia perkuliahan ini? Ya, bisa dibilang dunia perkuliahan tuh serba mandiri ya guys. Beda sama dulu waktu SMA. Kalau dulu SMA, ya ini zamanku dulu sih, aku nggak tahu sekarang kayak gimana. Tapi waktu dulu, kalau SMA itu, kalau misalnya kita nggak ngerjain tugas atau nggak ngumpulin tugas, itu pasti kan nilai kita masih 0. Nah, itu yang ngejar-ngejar tuh gurunya. Jadi gurunya tuh pasti ngingetin kita buat ngumpulin tugasnya. Ayo nak, ini tugasmu yang ini masih belum kumpul. Masih 0 nilainya, ibu tunggu ya sampai tanggal segini. Nah, guru tuh masih at least ngingetin kalian gitu loh buat ngumpulin tugasnya. Nah, tapi sekarang dosen-dosen tuh udah nggak peduli. Kitalah yang harusnya mandiri di sini. Karena juga ya nggak mungkin dosen ngurusin segitu banyak mahasiswa di tengah kesibukannya. Kalau misalnya kita nggak ngumpulin tugas, ya udah nilai kita 0 gitu, dinolin sama dia. Dia nggak mungkin ngejar-ngejar kita. Oleh karena itu, di dunia perkuliahan ini, kita dituntut untuk bisa mandiri dan juga memanage waktu dengan baik. Karena kesibukan kita nggak cuma ya sekedar tugas-tugas dan ulangan, tapi juga ada kegiatan panitia lain. Gitu. Nah, terus, seberapa penting sih time management ini buat kita dalam dunia pekerjaan nanti sebagai seorang akuntan? Ya, bisa dibilang yang butuh time management itu nggak cuma akuntansi, semua pekerjaan pasti butuh time management. Nah, cuma sebagai kita sebagai calon-calon akuntan perlu banget time management ini. Kenapa? Karena bisa dibilang akuntan itu memegang peranan penting dalam perusahaan. Karena kitalah yang menghasilkan laporan keuangan yang nantinya bisa mempengaruhi pengambilan keputusan, baik oleh pihak manajemen perusahaan itu sendiri ataupun oleh investor atau pihak-pihak luar. Nah, dengan manajemen waktu yang baik, selain yang tadi sudah saya sebutkan, itu produktivitas kita sebagai seorang akuntan juga akan meningkat, sehingga akan ada opportunity yang lebih besar untuk career advancement yang akan menghampiri kita juga. Nah, dalam dunia kerja, tanggung jawab yang kita pegang itu juga bakal jauh lebih besar lagi daripada yang kita pegang waktu kuliah. Sama waktu kita bandingin tadi sama SMA, kita naik level lagi ke dunia pekerjaan. Jadi tanggung jawab kita otomatis juga naik. Kita paling sekarang kalau di kuliah loh, cuma tanggung jawabnya ya tugas, ulangan, panitia, atau mungkin ada kegiatan lain di luar. Nah, tapi kalau nanti di dunia kerja, tanggung jawab kita tuh semakin besar. Tanggung jawab yang harus dipikul tuh nggak sekedar berdampak ke diri kita sendiri aja, tapi juga bisa berdampak ke orang lain dan orang sekitar. Mungkin satu perusahaan, atau mungkin bisa aja satu negara itu terdampak. Nah, kita udah tahu kan betapa pentingnya time management buat kita terapin dari sekarang. Oke, next. How to manage your time. Sekarang aku bakal kasih beberapa tips buat kalian, buat teman-teman di sini. Gimana sih cara ngatur waktu yang baik, yang biar kita produktif. Ini tips-tips yang aku kasih, ini ya udah aku terapin dan ya membantu banget gitu. Oke, next. Ya, yang pertama itu set your priority. Nah, kita kan pasti punya banyak tugas, punya banyak deadline, terus tanggung jawab lain. Nah, itu kita penting banget buat nyatet semua tanggal-tanggal penting, supaya kita tuh tahu mana yang mendesak, mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Nah, ini bisa, ya karena teknologi sekarang udah canggih ya, kalian bisa memanfaatin teknologi yang ada di HP kalian atau di laptop kalian, buat kalian tuh set reminder gitu loh, biar mengingatkan kalian dan kalian bisa track everything. Terus yang kedua, setelah tahu prioritas kalian, kalian bisa buat to-do list dan target diri kalian setiap hari. Nah,
kalau aku sih biasanya pakai aplikasi di laptop, itu Microsoft To Do. Jadi kayak aku selalu to-do list aku tiap hari. Dan kalau aku udah selesai ngerjain, biasanya aku bisa nyentang gitu. Nah, penting banget buat kita bikin to-do list ini supaya kita tahu target-target kita, apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Terus ketika kita sudah menyelesaikan to-do list tersebut atau target kita itu, don't forget to reward yourself. Karena penting banget buat kita reward diri kita sendiri, karena itu sebagai bentuk apresiasi kepada diri sendiri gitu atas kerja keras, atas usaha kalian sudah menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kalian. Dengan memberikan reward juga, kalian tuh bisa lebih bersemangat untuk melakukan tanggung jawab dan tugas lainnya ke depannya gitu. Dan yang ketiga, seperti yang sudah dijelaskan sama video tadi, stop procrastinating. Nah, iya mungkin ini agak susah karena ya rasa malas tuh pasti selalu ada dan bakal terus menghantui kita gitu loh. Ya kalau misal bisa dicicil dari sekarang satu-satu itu jauh lebih baik. Karena ya seperti yang udah disebutkan tadi, kuliah tuh beda sama SMA. Dulu SMA masih bisa mungkin belajar H-1 atau bahkan kerja tugas mepet-mepet pagi hari. Nah, tapi sekarang tuh udah nggak bisa. Materinya udah berat, terus banyak, terus juga mungkin bakal banyak unexpected events. Kalau misalnya, apalagi kalau offline ya kuliahnya, banyak unexpected events yang bakal muncul kalau kita join panitia. Misalnya, tiba-tiba ada rapat divisi atau rapat lain gitu. Padahal kalian udah planning buat belajar hari itu. Ya nggak artinya 24 jam itu kita harus kerja terus. Kita harus punya waktu untuk mengistirahatkan tubuh kita karena energi kita sudah habis untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, dengan istirahat yang cukup, kita ini bisa menjaga energi tubuh kita sehingga pada akhirnya produktivitas juga akan terjaga. Tapi jangan kebanyakan istirahat juga karena nanti ujung-ujungnya kalian malah malas-malasan. Gitu. Nah, ini tips-tips ini udah aku terapin sejak semester 3. Ya, jujur dulu pas awal-awal masuk kuliah tuh ya kayak masih gak ada planning lah, kayak nganggap semua tuh sama kayak SMA dulu, ya udah let it flow, sering nunda-nunda terus ngikutin mood ngerjainnya. Tapi setelah setelah semester 3, aku masuk organisasi Pelma waktu itu mulai sibuk jadwalnya, padat banget, seminggu itu ya hampir tiap hari aku pulang malam. Jadi kayak aku mulai sadar dari situ aku harus mulai manage waktuku. Dan ya kebiasaan ini terbawa sampai sekarang gitu dan sangat membantu aku setelah jadi ketua hima juga. Oke, next. Nah, kita belajar juga dari firman Tuhan, yaitu dari Mazmur 90 ayat 12. Supaya tidak ada satu hari pun yang terlewatkan dengan percuma. Pada saat itu, Raja Daud menyadari betapa pentingnya dan betapa berharganya waktu. Bahkan Raja Daud aja, seorang raja, itu masih meminta kebijaksanaan seperti itu, guys. Apalagi kita yang ya bukan raja, bukan siapa-siapa, ya seorang mahasiswa, kita juga seharusnya
sadar gitu akan pentingnya waktu ini dan memohon hikmah dari Tuhan. Kita sebaiknya meminta hikmat Tuhan untuk menyadari bahwa waktu yang Tuhan berikan itu sebenarnya terbatas dan sangat singkat sekali. Nah, dengan kita menyadari betapa cepatnya waktu berlalu dan tidak dapat diulang, serta digantikan oleh apapun, lalu kita melihat lagi dengan tanggung jawab yang pekerjaan-pekerjaan kita yang harus kita lakukan, tentu sudah seharusnya kita sadar gitu, kita nggak ada waktu buat malas-malasan. Nah, dalam prosesnya, seperti yang sudah tadi aku sebut juga, itu nggak mudah, sangat-sangat nggak mudah. Tapi dari sekaranglah, kita harus mulai habit itu, dan kita harus bangun habit itu dari sekarang, dengan penyertaan Tuhan juga, supaya Tuhan itu senantiasa menganugerahi kita kebijaksanaan untuk memanfaatkan waktu dengan baik, dan senantiasa memampukan kita untuk membuang jauh-jauh rasa malas dan mengerjakan tanggung jawab yang ada dengan baik. Karena sebenarnya ya dalam kehidupan ini sebenarnya semua pekerjaan yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita sebagai anaknya pun harus bertanggung jawab menjalani hidup sepanjang waktu yang diberikan Tuhan. So, next. Mulai dari sekarang, kita bangun kebiasaan itu, yuk kita bangun habit yang positif, yaitu time management, yang pastinya akan terus terbawa ke dunia kerja kita dan akan berdampak positif untuk aspek-aspek kehidupan kita yang lain. Because nobody is too busy, it's just a matter of priorities. Thank you. Terima kasih sharingnya C. Natasha. Nah, untuk peserta, apa ada yang mau ditanyakan? Kalau iya, bisa on mic atau lewat chat. Ayo guys, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, kalau gitu, C, aku tanya ya, C ya. Boleh. Oke, jadi menurut Cici kan sekarang sudah semester kelima ya, C ya. Jadi menurut Cici yang paling semester keberapa yang menurut Cici yang paling susah untuk nge-time management? Paling susah sih semester 5 ini. Soalnya ya aku kan jabatan sebagai KM kan mulai dari semester 5 juga. Terus semester 5 ini ya pelajarannya tuh mulai yang berat-berat gitu loh, wes. Udah nggak ada pelajaran kayak bahasa Inggris, bahasa Mandarin yang enteng-enteng gitu. Tapi mulai yang serius banget gitu, yang kayak SCCA-nya juga udah 2 dan itu apa ya, meskipun online ini menurutku aku susah buat bagi waktunya juga, karena ya jadi ketua hima itu ternyata kesibukannya banyak banget di belakang, kayak ada kongres itu benar-benar sampai malam, pernah sampai jam 3 pagi juga, itu kan capek banget, terus juga harus maintain istirahatnya, belum lagi ngerjain tugasnya banyak juga, kayak tugas-tugas kelompok gitu. Itu menurutku agak-agak sebuah tantangan gitu ya buat aku manage waktu. Tapi ya puji Tuhan karena aku selalu nyerahin semuanya itu ke Tuhan gitu. Jadi kayak apa ya, aku selalu dikasih energi sama Tuhan untuk mengerjakan semuanya, dan aku bisa memanage waktuku dengan baik, bisa track my time. Terus ya puji Tuhan semua deadline dan tugasnya sudah terselesaikan dengan baik selama ini. Oke, C, thank you ya, C, sharingnya juga. Ada yang mau bertanya lagi nggak ya? Aku mau tanya. Oke, silakan C. Kan kita kena pelajaran gini
ini aja, waktunya itu sudah mepet banget. Menurutmu, kalau kita ikut panitia organisasi itu worth it nggak untuk alokasikan waktu kita ke sana? Makasih. Oke, thank you buat pertanyaannya. Iya, ikut panitia tuh worth it banget. Karena kenapa? Banyak banget keuntungan yang kalian dapat dari ikut panitia. Selain kalian ya belajar soft skills, kalian ngasah soft skills kalian, communication kalian tuh juga dapat banyak koneksi gitu loh, banyak dapat teman baru, terus juga kalian bisa dapat insight baru tentang dunia di luar IBEC. Apalagi kita kan ya IBEC cuma sedikit toh, cuma paling 20-an satu angkatan. Nah, kita daripada terperangkap dengan teman-teman yang itu aja, kita juga bisa keluar gitu ke dunia luar untuk mendapat kenalan baru dari jurusan-jurusan lain. Nah, ya aku percaya sih meskipun waktu kita dan kesibukan kita di kuliah ini dari pelajaran-pelajaran yang sudah sibuk, ya kalau kita bisa manage waktu dengan baik, ya itu bukanlah sebuah masalah sih untuk ikut panitia. Ya memang bakal sibuk, tapi apa ya? Kalian harus tahu kapasitas diri kalian masing-masing gitu loh, karena kapasitas setiap orang kan beda-beda. Nah, setelah kita mengetahui kapasitas kita tuh tahu gitu seberapa mampu kita untuk menjalaninya. Jadi ya kalau misalnya kalian merasa kalian tidak mampu, kalian sudah cukup stres dan cukup bingung dengan tugas-tugas kuliah dan pelajaran kuliah, ya kalian ya sebaiknya dipikirkan lagi ulang untuk mengambil kepanitiaan. Tapi kalau misalnya kalian merasa mampu, ya sudah ambil aja. Karena apa ya, belajar di sebuah kepanitiaan itu sebuah opportunity yang nggak bakal kalian dapat lagi setelah kalian lulus kuliah gitu loh, karena kalian langsung terjun ke dunia kerja. Padahal dunia kerja itu butuh banget soft skills, nggak cuma hard skills. Dan kalian cuma bisa belajar soft skills itu dari kegiatan kepanitiaan. Jadi menurutku, ya meskipun kalian sibuk, ya kalian harus manage waktu kalian, dan ya sebisa mungkin ikutlah kegiatan kepanitiaan. Gitu. Oke, thank you. Apa ada yang mau bertanya lagi ya? Jessie, kalau misalnya gitu gimana, Jess? Kamu ada mau tanya juga nggak ya? Iya, gimana sih bedain sibuk sama produktif? Oke, thank you pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus banget. Sering banget orang kira sibuk sama produktif itu sama. Padahal sebenarnya itu beda. Jadi yang membedain tuh, pertama, masalah prioritas. Orang sibuk itu kayak memprioritaskan semuanya sekaligus gitu. Sedangkan orang produktif itu tahu mana yang harus diprioritaskan. Jadi dia tahu mana yang mendesak dan harus diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi dia bakal mengerjakan step by step sesuai prioritasnya. Nggak kayak orang sibuk yang ngerjain semuanya sekaligus. Terus yang kedua, orang produktif itu berani buat nolak. Nolak ini dalam arti kayak bilang tidak untuk hal-hal yang bukan prioritasnya. Jadi beda sama orang sibuk yang cenderung sungkan nolak dan bilang yes ke semuanya. Jadi waktunya itu terbuang sia-sia untuk mengerjakan hal-hal yang tidak penting tadi. Terus orang produktif itu bukan multitasking ya. Kalau multitasking itu cenderung ke orang sibuk. Karena yaitu tadi dia bilang yes ke semuanya, jadi dia mengerjakan semuanya sekaligus bareng-bareng. Jadinya malah tugas yang dikerjakan itu nggak bisa maksimal gitu hasilnya. Sedangkan orang produktif itu fokus menyelesaikan satu pekerjaan terlebih dahulu, baru pindah ke pekerjaan lainnya. Terus orang produktif itu juga tahu kapan waktu untuk dia istirahat, kapan harus bekerja. Jadi orang produktif itu apa ya? Dia punya waktu khusus untuk dia merefleksikan semua pekerjaannya, dia punya waktu khusus untuk istirahat, mengisi kembali energinya dan merencanakan kembali
target-target berikutnya. Sedangkan orang sibuk itu cuma fokusnya ya kerja tanpa ada perencanaan yang baik gitu loh. Terus karena orang produktif tuh perencanaannya jelas, dia pasti tahu tujuan hidupnya, tujuan serta gambaran besar dari tindakan atau aktivitasnya. Sedangkan orang sibuk itu cenderung ya udah ngerjain aja tanggung jawabnya, pokoknya selesai gitu sih. Oke, C, thank you ya. Ayo batch 20, ayo coba saya kasih pertanyaan dong, guys. Ayo silakan bertanya. Soalnya ya ini juga kan time management kan kita kalau misalnya pas semester 1 itu kan nggak kayak nggak banyak orang gitu kan yang bisa kayak langsung beradaptasi sama jalannya kuliah, apalagi kayak pas online ini. Jadi ini kayak kesempatan kalian bisa buat nanya-nanya ke C. Natasha Monica buat tentang time management, dan itu pun kayak berhubungan dengan kuliah yang memang kayak kuliah offline sama kuliah online ini kan kayak agak beda kan. Jadi time management pun juga pastinya beda. Jadi kalau misalnya kalian mungkin bisa kayak tanya-tanya lagi ke Cinatmon biar kalian punya gambaran gitu lah ya. Kalau misalnya kayak perbedaannya antara apa namanya time management di perkuliahan online atau offline gitu. Jadi kalian nggak usah malu-malu ya buat bertanya. Ayo guys, gak usah malu-malu guys untuk bertanya. Gak apa-apa kok, ini kita anggap keluarga aja. Ci, aku mau tanya, C. Oke. Nah, Cece kan sekarang jadi ketuanya Hima tuh, C. Terus aku mau tanya, sebelum Cece jadi ketuanya Hima sama Cece sesudah jadi ketuanya Hima itu ada kendala apa yang Cece temui gitu, baik dalam hal manajemen waktu, kuliah dan sebagainya. Oke, thank you pertanyaannya. Ya, time management itu jadi kendala yang paling besar sih dan paling beda gitu ya. Dulu kan sebelum jadi ketua Hima cuma di Pelma sebagai anak aja, ya paling kesibukannya ya panitia cuma gitu-gitu doang, kayak ya udah ngerjain tugas yang udah dikasih dari koor kan. Nah, tapi sekarang kalau jadi ketua Hima itu lebih ke beban pikiran, jadi harus dan tanggung jawabnya kan juga lebih besar. Jadi lebih ke beban pikiran dan harus memaintain waktu dengan baik untuk mikirin baik-baik, mikirin matang-matang sebelum ngambil keputusan, dan buat balancing antara Hima sama kuliah sama kerjaanku yang lain itu ya menurutku sebagai sebuah tantangan sih. Meskipun di online kayak gini, apalagi nanti kalau offline itu pasti ya cukup berat karena harus ya lumayan capek juga kan ya kalau offline. So far ini ya paling susah itu masalah istirahat cukup tuh tadi sih, karena ya waktunya udah habis untuk banyak hal dan banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan juga. Itu kadang ya waktu istirahatku juga berkurang dan waktu buat me time-nya itu pasti berkurang. Tapi ya itu adalah sebuah tantangan buat aku buat time manage waktuku lebih baik lagi, dan aku merasakan perkembangan yang signifikan dalam masalah manajemen waktuku selama ini sebagai ketua Hima. Dan iya, dengan menerapkan tips-tips yang tadi aku sudah kasih itu juga, ya aku benar-benar terbantu banget
buat ngerjain semuanya. So far, iya, di Tuhan semuanya bisa terlaksana dengan baik sih. Thank you, C. Iya. Oke, batch 20 ada yang mau bertanya lagi nggak ya? Oke guys, nggak ada yang mau bertanya lagi ya. Kalau misalnya nggak ada yang bertanya, jadi before we end today's bistro, mari kita ingat-ingat kembali ke acara pertamanya kita di kalian di iBack, yaitu Bangpan 20. Oke, jadi silakan ya untuk PDD. Nama saya Axel Jonathan. Axel Jonathan dulu. Chelsea Laksana. Aku Lindsay Agustina. Challenge you to be you. Challenge you to be you. Waduh. One eternity later. Pak Jumanji. Bang Panitia, Cek. Bang Panitia. Nah, Livia Sondak, bukan? Iya, Sondak. Gak tahu aku, Cek. Vanessa Sharon nggak ya, Cek? Bruh. Namanya Livia Sondak itu bukan ya? Ya, somehow juga kayak aku. Soalnya tak yakin ini extrovert, nggak tahu ya introvert. Tapi kayak di sini nggak kata extrovert, nggak kata introvert banget gitu loh. Biasanya baik katanya, terus kayak sabar. Gitu aja. Lupa deh mukanya kayak apa. You gotta be kidding me. Cuma ketokannya biasa sih, nggak sing ya tegas ya mungkin kayak wow dia kita harus dipersiapkan dengan benar-benar baik gitu. Jumanji. Ya, main terus ya. Cuman ya itu karena tugas itu dia ribet. Terus kemarin ketepaan sama lawannya apa? Boleh lah, soalnya kan ya online, jadi kayak mungkin nggak terlalu gimana. Maksudnya kita mesti dapat kayak value-nya dari melok Bangpan. Oke, sebenarnya ini keluhan kelompok ya, Jaya. Olivia paling. Yang paling ingat itu kayak Pak Joy. Soalnya itu, aku kan sudah pernah ketemu dulu, kan satu sekolah. Panitia harus apa aja sih? Vanessa Sharon wis ceh. Wait a minute. Aku bukan panitia, ini aku bantu di bagian wawancara ini. Ya cuman ya waktu bikin kayak rundown acara itu cek dulu jadwal anak-anaknya.
Aku nggak ada sih, soalnya quiz asik. Apalagi saya offline gitu loh, jadi kayak aduh nyaman. Kritik lebih baik dipersingkat ya, jadi 1 hari. Mungkin gunya lebih dipersingkat, jadi jangan banyak-banyak. Panitia Bangpan 2020. I love you. Panitia Bangpan 2020, I love you. Panitia Bangpan 2020, I love you. Bangpan 2020, challenge you to be you. Bangpan 2020, challenge you to be you. Bangpan 2020, challenge you to be you. Hello everyone, I hope you guys haven't forgotten about me yet. I am Livia, the head of Bangpan 2020 event, and on behalf of my members, I would like to say that all of the committee members are very grateful to have met each and every one of you, and we hope that you guys can grow together in IPEC, and don't forget to challenge you to be you. Thank you. I love you. Baik ya, Astor iPad 1 ini. You what? Wow, aku beruntung sekali bisa mendapatkan Cevane sebagai Astorku. Kamu salah. Hey guys, jadi kita kan sudah selesai nonton video throwback-nya Bangpan 2020. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke breakout room. Jadi di sana kita akan sharing bersama-sama lah guys. Jadi see you there ya. Oke, sebelum kita masuk ke breakout room, jadi menurut kalian tadi gimana videonya? Seru nggak ya guys? Tadi entertaining nggak ya? Coba aku coba. Gimana? Ayo coba serunya di mana sih? Yang part yang mana yang menurutmu kayak wow gitu? Sharingnya sama bloopersnya lucu. Iya. Jadi kayak gini, kalau misalnya menurut Gabs nih, pas kemarin Bangpan tuh gimana? Kan tadi kan ada 3 orang kan yang buat sharing. Nah ini kan yang lainnya kan ada juga belum dapat kesempatan buat kayak kasih pesan-pesan. Jadi menurutnya kayak gimana ya? Aku setuju kok sama mereka. Maksudnya menurutku Bangpan pas itu seru, terus informatif juga, dan jadinya kayak it made us interested in joining panitia juga. Ya. I see. Tunggu sebentar ya. Kalau kayak gitu, ada yang lain yang mau menambahkan? Nggak apa-apa. Coba, tadi Fane gimana Fane? Kamu di bloopernya? Yes. Ojo mulai. Kamu Fane, ayo Fane. Kan kamu tadi nge-interview kan? Kamu nge-interview? Ayo kita pilih satu lagi yang lainnya. Oh, kamu Fane yang dipilih ya. Ya wes kalau kayak gitu Fane pilih 1 orang ya. Aku mau pilih Jonathan Pinoto. Ayo. Ya, apa menurutmu tentang Bangpan yang kalian lalui beberapa hari lalu? Bangpan itu menegangkan. Kenapa kok menegangkan? Interviewnya menegangkan, C. Kamu diinterview mbak siapa? Lupa, C, namanya. Cewek tak cowok? Cewek. Oh. Siapa yang merasa? Terus siapa? Terus ya seru lah, banyak itunya hal yang menarik. Terus ya bisa lebih dekat sama CC juga, koko sama teman-teman juga. I see. Thank you Jonathan sharingnya. Ya. Oke.
Kalau kayak gitu, kalian sudah dapat notifikasi breakout room-nya ya? Jadi kalau sudah ketemu, coba join ya. Nanti kita see you there. Bye-bye, guys. Bye, guys. Halo. Ini kita berlima ya kayak Hai C. Elin. Oke. Jadi pertama-tama kita kenalan dulu aja sama C. Elin sama Ko Vincent dari angkatan 18. Itu mereka seniornya kalian, guys. C. Halo semuanya, nama aku Kathleen, aku dari angkatan 18. Ya, tahun lalu aku juga salah satu panitia bistro. Livia itu anakku tahun lalu. Sekarang dia yang megang di bistro juga. Ko Vincent nih mantan ketuanya bistro juga. Ayo Ko, kenalan. Ya, halo semua. Aku Vincent. Aku angkatan 18 juga. Terus tahun lalu itu aku megang jadi ketua bistro kayak Fanny gitu. Terus Fanny juga panitia bistro. Salam kenal semuanya. Ya ini yang batch 20 juga sekalian kenalan aja ya, biar C. Elin sama Ko Vincent bisa kenal. Mulai dari siapa? Yeni mungkin. Kenalannya aku, C. Aku Yeni gitu, terus apa? Dari angkatan 2020. Ya, terus lanjut deh. Ken? Aku Ken, dari batch 2020. Aku ketemu Ko Vincent ya sing lalu open forum ya. Oh iya sih. Aku juga open forum. Oke. Terus next. Halo, aku Nikita dari angkatan 2020. Oke, jadi di sini tuh kita mau sharing-sharing ya. Menurut kalau yang batch 2020 gimana semester satunya kalian di IPEC? Perasaannya atau mau curhat-curhat mungkin? Biar C. Elin sama Ko Vincent, atau mungkin aku juga bisa kasih tips ke kalian mungkin. Ya apa? Kan mungkin kan? Semester 1 ini apa ya? Ini masih semester setengah ini gitu ya. Belum semester 1. Ya apa susah nggak? Well, awal-awalnya kan masih gampang lah ya. Misalnya kayak accounting gitu, chapter 1 sampai 4 oke lah, masih sampai UTS itu. Terus tapi setelah itu chapter 5, 6, 7, 8 lumayan menggila. Terus mikro paling parah sih, kayak area-area ngomel-ngomel. Ya ini bisa. Terus ya karena online juga ya kita dari awal kan masih online tuh, jadi ya lumayan pingin offline juga. Terus tapi ya sementara ini oke lah kita online-nya tetap bisa bonding, tetap bisa ya semuanya bisa akrab lah kita untuk 2020 untungnya. Terus ya gitu wes. Terus habis itu waktu UTS online banyak sing masalah itu ya ini sampai nangis sing lalu gara-gara dia submit Inggris cuman gak ke record UTS ya tapi ya gitu wes. Semester 1 ya menurutku masih oke lah, masih bearable. Nanti ya dilihat semester 2 dan seterusnya gimana. Oke. Loh, kenapa Yeni nangis pas UTS-nya? Mungkin Yeni mau cerita atau sharing. Aku gak nangis nih sampai nangis apa, Cek. Cuman kan waktu itu aku kerja. Terus habis gitu, tiba-tiba itu aku waktu kerja listeningnya Inggris, webnya itu, aku udah selesai, tapi webnya kayak down gitu yang lentera. Mungkin kepenuhan ya, Cek. Terus habis gitu, yang lain itu ya kayak aku. Cuman mereka itu habis nge-restart bisa masuk lagi gitu loh. Terus udah submit. Nah, tapi waktu aku ngecek punya aku tuh kayak unsubmit, terus kayak nilaiku bener-bener literally 0/100 gitu loh, Jess. Kayak aku takut tuh.
Sampai akhirnya aku telepon aku sampai ngemail Mr. Bob-nya. Tapi kayak untung kayak dikasih solusi gitu. Oke. Terus kalau pelajaran IA, kalian sudah dapat project itu belum? Yang suruh analisa perusahaan. Gimana? Udah selesai kah? Udah sih, tapi belum kerja. Belum kerja. Nah ini loh ini bener-bener ya. Jadi Cece ceritain sedikit tentang pengalamannya Cece, angkatannya Cece ngerjain itu. Itu kan nggak tahu sih kalau kalian kapan ya presentasinya. Itu kan nanti dipresentasikan. Kapan kalian? Masih Desember ya harusnya. Desember. Atau setelah UAS. Desember 5 ya nggak salah. Kayaknya Desember 5. Tapi udah dapat perusahaannya dah. Udah dikasih tahu. Udah barusan. Nah, itu kalau Cece bisa kasih saran ya. Kalian mulai nyicil lah. Soalnya itu kan yang buat project collaboration-nya F1 sama Introduction to Accounting kan. Nah, itu sebenarnya yang lebih susah itu yang Introduction to Accounting. Soalnya kalian harus bikin banyak perhitungan gitu. Nah, kalau misalnya angkatannya Cece sendiri, itu dulu agak mepet sih. Sir Joshua-nya ngasih perusahaannya. Kayak 1 bulan apa 2 minggu sebelumnya itu baru dikasih tahu perusahaan mana yang harus kita analisis. Nah, jadinya ya angkatannya Cece ini juga nakal-nakal sih, suka nge-procrastinate gitu. Jadi kita itu mepet sampai kalau Cece sendiri, Cece juga dulu tuh suka procrastinate. Soalnya dulu ya ada banyak kerjaan juga. Akhirnya Cece 1 hari sebelumnya itu belum selesai financial analisisnya. Dan itu kan yang paling penting ya buat bisa dipresentasiin, buat apa yang jadi bahan presentasinya. Cece sampai gak tidur, sampai ya benar-benar gak tidur, cuman tidur 30 menit, dan besoknya itu Cece juga, pas waktu itu Cece ya ditemenin Eli sih, kayak kalian tahu Cek Eli kan? Cek Eli itu sampai datang ke rumahku jam 11 malam buat kerjain itu bareng, soalnya kita juga bingung gimana baca itunya, kan ada nanti kita harus nyari di internet, kita bingung baca financialnya ini gimana bacanya, gimana cara kerjainnya, bingung, panik, soalnya sisa berapa menit, sisa berapa jam sih itu, kalau nggak salah. Sisa berapa jam, belum selesai apa-apa, kita panik. Terus laptopnya Cece itu dulu suka erroran, jadi ya udah wis. Akhirnya pagi-pagi itu kan disuruh print juga toh. Nah, gara-gara Cece itu nggak selesai malamnya, jadi Cece belum ngeprint tugasnya. Nggak bisa dikasih ke Sir Alan, sama dulu ada C. Devina itu guru juga. Terus akhirnya Cece ke sekolah pagi-pagi nyetir. Itu bahaya sih bener, soalnya gak tidur, terus nyetir, soalnya gak ada pilihan. Ya wes, akhirnya nyetir, jam 6 sampai sekolah, terus ngeprint di kayak deketnya Petra tuh banyak banget tempat print. Ya sebenarnya nutut sih, tapi karena Cece ya nunggu temennya yang lain, yang waktu itu nunggu C. Van juga ngeprint, C. Eli juga. Akhirnya datang ke kelasnya Alan tuh telat. Dan Cece kaget, soalnya angkatannya Cece itu ternyata nggak cuma Cece yang telat. Ternyata kayak ada Ko Joe, Ko Edward, itu juga telat. Dan parahnya, Ko Edward itu gara-gara nggak kuat kerjanya mendadak gitu ya. Akhirnya katanya pingsan sampai dia nggak presentasi. Dan kita sampai bingung loh, mendingan presentasi aja, harusnya datang aja kan, soalnya kalau misalnya kamu nggak datang loh, nilaimu langsung 0 di bagian presentasinya kan nanti ada kayak kriterianya yang dinilai, presentasi apa, DKK. Cevane itu sampai muntah juga, jadi telat, jadi bener-bener yang datang di angkatannya CC itu cuman C. Jasmine, C. Nesa, C. Angel, sama C. Monica. C. Monica pun itu telat, bukan telat, sakit, pas presentasinya tuh sakit gara-gara dia juga kayak mepet ngerjainnya. Tapi yang paling mepet sih CC DKK ini sih. Nah, jadi ya itu kalian jangan bilang kayak masih lama C, masih Desember 5. Soalnya habis gini kan juga mau UAS ya. Itu juga minggu-minggu UAS rasanya. Jadi pasti banyak waktu yang terbuang untuk belajar juga. Belum nanti kalau tiba-tiba ada disuruh kerjain PR, itu nanti kalian takutnya nggak bisa ngatur waktu dengan baik. Cece berharap kalian jangan berakhir kayak Cece ya. Soalnya itu gara-gara yang datang cuma 4. Sir Alan wis muara. Kita sampai, itu kan nanti ada sesi Q&A-nya atau setelah presentasi. Itu kok Alan sampai kayak
nanyanya itu nanya yang susah-susah gara-gara kayak dia mikirnya kita nggak ngerespek dia, nggak datang tepat waktu. Terus presentasinya juga gara-gara bikinnya 1 hari sebelumnya ya, H-1, kayak hasilnya pun ya nggak baik. Sampai akhirnya CC ya, di minus 15% dari nilai presentasi gara-gara telat itu. Yang telat semua ya di minus 15%. Ya itu sih CC Meisa kasih saran itu. Sama kalau misalnya sharing tentang iBack ya. Gak tahu Celin. Habis ini Celin pokoknya yang cerita. Kalau CC pribadi, ya menurut CC iBack ini susah sih. Kayak CC sering nangis sih. Kalian sudah pernah nangis belum pas di iBack ini? Soalnya kayak tekanannya itu gak tahu ya. Mungkin semester 1 tuh katanya Sir Joshua masih honeymoon katanya. Jadi kayak belum merasakan kesusahan. Tapi nanti di depan kalian tuh pasti akan ada lebih susah lagi pelajarannya, terus banyak banget tantangannya. Jadi ya semangat lah. Kalau misalnya mau nangis juga nggak apa-apa sih rasanya, buat ngeluarin emosi juga. Soalnya susah sih, kayak tekanannya, apalagi CC kan juga cuman ber-10 tadi iBack angkatannya CC. Jadi kayak ya agak terpressure juga sama semuanya gitu. Kalau kalian rame-rame kayaknya lebih seru deh. Sama kayak angkatannya Celin. Oke, sekarang Celin aja deh yang itu. Pengalamannya Celin banyak soalnya. Waduh, enggak lah sama. Sharing apa ini? Tentang iBack ya. Iya, misalnya iBack ini dibilang susah, ya susah. Pasti semua kalian juga menyadari hal itu. Dan yang kayak tadi Livi bilang, pressure-nya itu terlalu besar. Kita nih kayak di iBack gak cuma PDMB aktis itu BAC itu nggak cuma beda secara bahasa, tapi kayak pressure pun beda. Karena kalian kan sadar kalau misalnya kita ada ujian SCCA tiap semester. Dan percayalah kalau misalnya di iBack ini karena mungkin sudah karena orangnya dikit, jadi kayak kalian cuma bisa sandar sama teman-teman satu angkatannya kalian, sama angkatan atasnya kalian. Jadi mungkin kayak secara sosial itu juga terbatas, nggak kayak jurusan lain yang bisa bertemu. Makanya kayak tadi pas Natmon bilang kalau misalnya kalian ada kesempatan buat kayak panitia, ya ikutlah, bagi waktu kalian sebaik-baiknya, karena menurutku dari pengalamanku panitia itu pun yang jadi hiburan buat aku selama aku di iBack kayak gitu. Terus habis itu kalian juga yang semester 1 itu semester yang paling gampang. Aku nggak tahu, mungkin kalian juga masih ada kaget karena habis transisi dari SMA, tapi percayalah kalau misalnya semester 1 itu yang paling gampang, paling santai. Tapi bukan berarti kalau misalnya kalian masih santai-santai gini, kalian kayak ya udahlah nanti aku belajar untuk membagi waktu pas semester 3 atau semester 5 kayak pas semester selesai. Karena proses untuk belajar membagi waktu, time management itu nggak bisa langsung kayak ada cuma dalam 1 hari. Itu kayak harus kalian pelajari hari demi hari berdasarkan habit hariannya kalian kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari sekarang kalian nggak mulai, nanti tiba-tiba pas semester selanjutnya kalian tuh bakalan kaget kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak tadi Livi bilang, soal nangis, ya angkatanku juga rasanya banyak sing nangis. Itu bukan suatu hal yang mengagetkan di iBack, kayak ya itu kita harus menganggapnya wajar karena memang pressure-nya kita besar. Tapi kalian juga tahu kalau misalnya reward di belakangnya kita lulus dari iBack, kita bisa dapat gelar itu kan memang banyak. Jadi ya menurutku worth it aja untuk kalian lalui. Jangan sampai kayak kalian udah masuk di iBack, memang sih kalian baru setengah semester, tapi kayak jangan sampai kalian berpikiran untuk keluar dari iBack atau mungkin kayak pindah jurusan. Kayak itu emang soro. Karena kalian bisa masuk di iBack itu sudah suatu hal yang hebat sendiri. Dan kalau misalnya mungkin kalian pastilah ya, menurutku kita tuh membandingkan diri kita dengan orang-orang di sekitar kita. Katakanlah temen seangkatan kalian, terus kalian merasa kayak loh deh kok bisa kayak gini ya. Menurutku kayak jadi orang yang produktif ya, kayak tema kita tuh. Jadi orang yang produktif itu bukan berarti kita 1 hari full kita harus mengerjakan tugas kita secara terus-menerus. Jadi kayak dalam artian aku habis kerja ini, aku kerja ini. Itu enggak, itu salah. Kayak
being produktif tuh berarti kalian tahu kapan dan kapasitas kalian untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya kalian butuh istirahat, ya istirahat toh. Jangan sampai nanti jadinya kayak sakit kayak angkatan Livia. Ini aku sebenarnya baru tahu sih kalau misalnya angkatan kalian sampai banyak sing sakit karena tugas. Kalau angkatanku pas itu kita soalnya nggak diberitahu mepet-mepet, jadi kita bisa punya waktu lebih buat mempersiapkan. Jadi kalau misalnya kalian punya waktu sing lebih banyak untuk mempersiapkan, ya mulai loh. Kayak gitu. Oke, Vincent? Aku lah. Tadi kan Kathleen bilang soal kita angkatannya dikit ya. IPEC emang terkenal sebagai angkatan yang memang paling dikit gitu. Cuma tadi kan Kathleen bilang, misalnya kita nanti lulus rewardnya juga besar, banyak gelar dan lain-lain gitu. Cuma satu lagi reward kita adalah, menurutku yang nggak ada di jurusan lain adalah ya kekeluargaan dari IPEC gitu. Maksudnya karena IPEC ini kecil bukan berarti kita outnumbered terus kita kayak kalah gitu. Tapi justru aku lihat di jurusan IPEC apalagi di angkatanku ini satu kekeluargaan sing ya apa ya istilahnya kayak kita benar-benar bareng deh semuanya gitu. Dan aku bersyukur kita ini ada 2 orang sih sebenarnya yang keluar. Jadi awalnya kita angkatannya 24 ya bener ya. Sekarang 22. 23 sekarang 21. Ya 23 sekarang 21. Aku mau pesen aja buat kalian. Pasti bener semester 1 pasti memang susah gitu. Cuma ke depannya dan pasti lebih susah lagi. Cuma kalau misalnya kalian bisa stick together, kalian bisa apa ya istilahnya kayak saling support each other, itu pasti apalagi journey kalian 4 tahun bersama, nanti belum ada excursion juga. Wah, itu pasti nanti bond yang kalian bikin itu bisa kuat dan bisa benar-benar kayak keluarga gitu lah. Dan itu satu hal yang nggak bisa kita menurutku nggak bisa kita dapat di jurusan lain juga gitu. Jadi pesanku terus support kalian, terus support teman-teman kalian. Ada kesusahan ya wis saling support lah anggapannya. Agak off topic tapi ya aku merasa pengen ngomong kayak gitu. Sing lain. Ya, mungkin sing angkatan 2020 bisa cerita-cerita tentang dosennya mungkin. Ada yang bencek nota atau ya apa. Nggak bahas dosen seru kayak gitu ya. Iya, aku. Yang cerita yang Ayo, yang cerita di record tak? Oh iya, coba aja di record sih. Tak pause wes. Oke, rasanya hilang. Jadi ya tak dokumentasi ya. 1, 2, 3. Oh, kameranya rusak. Oke. Oke, dokumentasi lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you semua. Yeay. Oke. Kalau gitu Jessie ya. Ya, jadi yang kalah ada punishment. Kalian harus post story first impression kalian terhadap satu orang dari batch lain yang IPEC ya. Beri foto orang tersebut dan jangan lupa tag mereka sama Himasintra. Oke, semua peserta diharapkan untuk mengisi post-test dan angkat eval yang sudah di-present. Setelah mengisi post-test dan eval, tolong ketik nama kalian di chatroom dan kalian boleh keluar dari Zoom. Kami selaku MC dan panitia akan mengundurkan diri. Terima kasih untuk berpartisipasi di acara pertama besok hari ini yang bertema TikTok. Dan Tuhan memberkati. Thank you guys, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tapi sebelum itu, yang